Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan jurnal yang berjudul Analisis Sistem Antrian dan Optimalisasi Layanan pada Unit Pelaksana Teknis Dinas atau UPTD Puskesmas Lakesi Parepare. Perkenalkan, nama saya Sri Nur Ashifa dengan nomor induk mahasiswa 2020310833. Dosen pengampu mata kuliah Metode Statistika Multivariat adalah Ibu Nurahnianti Rashid, SSI, MSI. Baiklah, pada slide pertama yaitu agenda. Agenda yang akan kita bahas adalah yang pertama, pendahuluan, yang kedua, metode, yang ketiga, pembahasan, dan yang keempat, kesimpulan. Selanjutnya yaitu pendahuluan. Antrian adalah suatu keadaan di mana sekelompok orang atau komponen barang yang ingin menerima pelayanan harus menunggu atau mengantri dalam urutan tertentu sebelum mendapatkan pelayanan. Masalah mengantri merupakan masalah yang sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari seperti antrian di rumah sakit. Hal ini terjadi ketika fasilitas layanan yang tersedia tidak cukup untuk jumlah pengunjung, menyebabkan layanan tertunda sehingga terjadi masa tunggu yang akan mengakibatkan antrian. Peranan pegawai pada loket pendaftaran sangat penting terhadap reputasi pelayanan sebuah instansi kesehatan. Untuk memastikan bahwa pasien puas, instansi harus terus memantau kualitas layanan karyawan. Salah satu daya tarik utama bagi pasien adalah kecepatan layanan yang akan membuat antrian dan waktu tunggu yang dapat diatur. Dengan menganalisis teori antrian, maka merupakan sebuah upaya untuk dapat memberikan pelayanan yang terbaik dengan mempertimbangkan sekaligus dua jenis biaya, yaitu biaya langsung untuk menyediakan pelayanan dan biaya individu yang menunggu untuk memperoleh pelayanan. Menurut Siswanto pada tahun 2007. Oleh karena itu, penulis berkeinginan untuk melakukan penelitian tentang model antrian di puskesmas yang bertujuan untuk menganalisis sistem antrian yang digunakan serta upaya membentuk sistem yang lebih optimal, dan penulis memilih UPTD Puskesmas Lakesi Parepare. Selanjutnya yaitu metode penelitian. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif. Data yang diperoleh berupa angka yang dapat dihitung, yaitu jumlah kedatangan pasien dan waktu pelayanan pasien berupa waktu saat melakukan registrasi dan waktu pemeriksaan kondisi awal pasien. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pasien yang datang ke UPTD Puskesmas Lakesi Parepare untuk melakukan pemeriksaan kesehatan baik menggunakan BPJS ataupun secara umum. Sedangkan sampel yang digunakan pada penelitian ini adalah pasien yang menggunakan layanan BPJS pada loket pendaftaran. Pengambilan sampel di lapangan dilakukan secara langsung dengan menetapkan batas pasien, yaitu mulai dari pasien menyerahkan kartu BPJS atau kartu berobat di loket pendaftaran sampai dengan pasien selesai melakukan pemeriksaan awal, yaitu pengecekan tekanan darah dan penimbangan berat badan. Adapun data yang diamati yaitu data jumlah kedatangan pasien serta data waktu layanan loket pendaftaran dan pemeriksaan kesehatan awal. Data ini diambil dengan pengamatan secara langsung pada UPTD Puskesmas Lakesi Parepare selama 10 hari pada jam kerja sejak tanggal 18 Agustus 2022 sampai 29 Agustus 2022. Berikut adalah data hasil observasi pada tabel 1. Data jumlah kedatangan pasien bisa Anda lihat pada hari pengamatan dan jumlah pasien dimulai pada Kamis 18 Agustus 2022 sampai dengan hari Senin 29 Agustus 2022. Adapun rata-rata kedatangan pasien pada loket pendaftaran BPJS UPTD Puskesmas Lakesi Parepare selama 10 hari pada interval waktu 30 menit dari pukul 8.00 sampai
11.30 waktu Indonesia Tengah. Nah, grafik rata-rata jumlah kedatangan pasien pada interval waktu 30 menit. Menurut grafik tersebut, tingkat kedatangan dan waktu pelayanan digunakan untuk perhitungan lebih lanjut berdasarkan analisis data menggunakan tingkat kedatangan pada jam sibuk. Dikarenakan ketika pada jam sibuk jumlah pasien meningkat dan apabila dibiarkan maka akan terus mengalami penumpukan dan menyebabkan antrian panjang. Setelah sampel diperoleh, proses selanjutnya yaitu analisis data yang kemudian dilakukan uji distribusi pola kedatangan dan distribusi pola pelayanan. Uji satu sampel Kolmogorov-Smirnov dipilih untuk pengujian karena dapat digabungkan dalam beberapa kategori. Adapun prosedur pengujian Kolmogorov-Smirnov adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu menentukan hipotesis. Hipotesis tentang distribusi kedatangan adalah sebagai berikut. H0 kedatangan distribusi Poisson, H1 kedatangan tidak berdistribusi Poisson. Jika tidak berdistribusi Poisson, maka kedatangan diasumsikan berdistribusi umum atau general. Bagian B, hipotesis tentang distribusi waktu pelayanan adalah sebagai berikut. H0 waktu pelayanan distribusi eksponensial dan H1 waktu pelayanan tidak berdistribusi eksponensial. Jika tidak berdistribusi eksponensial, maka kedatangan diasumsikan berdistribusi umum atau general. Selanjutnya, menentukan taraf signifikan. Taraf signifikan yang digunakan adalah alfa sama dengan 5%. Selanjutnya, statistika uji. Bisa Anda lihat pada rumus D sama dengan max S dalam kurung X kurang F0 dalam kurung X dengan D sama dengan difference absolute SX distribusi kumulatif data sampel yaitu jumlah kedatangan dan waktu pelayanan. F0 dalam kurung X adalah distribusi kumulatif dari distribusi yang hipotesiskan untuk kedatangan menggunakan distribusi Poisson, sedangkan waktu pelayanan menggunakan distribusi eksponensial. Selanjutnya, kriteria uji yang digunakan. H0 ditolak pada taraf signifikan alfa sama dengan 5% jika nilai D lebih besar dari D kali alfa. Nilai D kali alfa adalah nilai krisis yang diperoleh dari tabel Kolmogorov-Smirnov. Selanjutnya adalah hasil. Yang pertama yaitu menentukan ukuran steady state. Bagian A, kondisi steady state loket pendaftaran. Untuk menghitung kondisi steady state yaitu dengan menghitung rata-rata tingkat kedatangan pasien per 30 menit dengan rata-rata waktu pelayanan pasien. Nah, ini adalah hasil keseluruhan perhitungan kondisi steady state dari sistem antrian di loket pendaftaran pasien BPJS UPTD Puskesmas Lakesi Parepare dengan S sama dengan 1 loket dimulai pada tanggal 18 Agustus hingga 29 Agustus 2022. Selanjutnya bagian B, kondisi steady state pemeriksaan kondisi awal pasien. Nah, untuk menghitung kondisi steady state yaitu dengan menghitung rata-rata tingkat pengambilan nomor antrian pasien per 30 menit dengan rata-rata waktu pemeriksaan kondisi awal pasien. Nah, bisa Anda lihat pada tabel 3 hasil kondisi steady state loket pendaftaran. Terlihat bahwa sistem antrian pemeriksaan kondisi awal pasien Puskesmas Parepare telah memenuhi kondisi steady state dengan probabilitas kurang dari 1 sehingga tidak membutuhkan penambahan fasilitas pelayanan. Pada bagian 2 model antrian, sistem antrian pada Puskesmas Lakesi Parepare merupakan sistem antrian dengan beberapa fase atau tahapan pelayanan, mulai dari pendaftaran dan mendapatkan nomor antrian, pemeriksaan kondisi awal pasien atau cek tensi dan berat badan pasien, selanjutnya
pemeriksaan ke poli hingga terakhir pengambilan obat. Pada bagian A, analisis sistem antrian dengan loket pendaftaran pasien. Pada loket pendaftaran pasien BPJS di Puskesmas Lakesik Parepare terdapat satu fasilitas pelayanan untuk memenuhi pendaftaran. Disiplin antrian yang diterapkan adalah FIFO, di mana pasien datang pertama kali akan memperoleh pelayanan lebih awal. Struktur antrian yang digunakan yaitu single channel, single pass, yang mana sumber kedatangan membentuk satu jalur tunggal untuk dilayani oleh stasiun tunggal. Selanjutnya, analisis sistem antrian pada pemeriksaan kondisi awal pasien. Pada pemeriksaan kondisi awal pasien Puskesmas Lakesik Parepare terdapat satu fasilitas pelayanan untuk melayani pemeriksaan. Disiplin antrian yang diterapkan adalah FIFO, di mana pasien yang datang pertama kali memperoleh pelayanan lebih awal. Struktur antrian yang digunakan yaitu single channel, single pass, yang mana sumber kedatangan membentuk satu jalur tunggal untuk dilayani lebih dari satu stasiun tunggal. Banyaknya pasien yang datang tak terhingga, hingga dari sini diperoleh model antrian di pemeriksaan kondisi awal pasien yaitu MM1 FIFO tak terhingga. Selanjutnya, pembahasan. Pengamatan dilakukan selama 10 hari pada jam kerja sejak tanggal 18 sampai 29 Agustus tahun 2022. Berdasarkan analisis data dari pengamatan yang dilakukan, tingkat kedatangan dan waktu pelayanan yang digunakan untuk perhitungan selanjutnya menggunakan tingkat kedatangan pada jam sibuk, yaitu jam 8.00 sampai jam 10.00. Jumlah kedatangan pasien pada jam sibuk selama 10 hari pengamatan yaitu 631 pasien, di mana menjabarkan kondisi steady state merupakan suatu keadaan di mana tingkat kegunaan dan utilitas fasilitas pelayanan probabilitas kurang dari 1, sedangkan hasil pengamatan diperoleh tingkat kegunaan fasilitas probabilitas lebih dari 1. Uji kecocokan distribusi pada loket pendaftaran maupun pada pemeriksaan kondisi awal pasien diperoleh masing-masing tingkat kedatangan berdistribusi Poisson dan tingkat pelayanan berdistribusi eksponensial. Setelah melakukan perhitungan menggunakan dua loket dengan rata-rata waktu pelayanan 3 menit per pasien dan membentuk model antrian MM2 FIO tak terhingga, maka diperoleh sistem antrian menjadi optimal dan rata-rata tingkat kegunaan fasilitas berada di atas 60%. Sedangkan pada pemeriksaan kondisi awal pasien di Puskesmas Lakesik Parepare dengan model antrian M/M/1 FIO tak terhingga sudah bekerja cukup efektif, atau sistem antrian dapat dikatakan sudah optimal dengan rata-rata tingkat kegunaan fasilitas berada di atas 50%. Selanjutnya, kesimpulan. Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan sistem antrian di loket pendaftaran pasien BPJS dan pemeriksaan kondisi awal pasien di Puskesmas Lakesik Parepare, dapat diambil kesimpulan bahwa model sistem antrian diterapkan di loket pendaftaran pasien BPJS ataupun pada pemeriksaan kondisi awal pasien di Puskesmas Lakesik Parepare mengikuti model antrian MM1 FIFO tak hingga yang belum optimal. Namun setelah dilakukan model sistem antrian berbeda dengan perhitungan menggunakan dua loket dan rata-rata jumlah pelayanan 3 menit per pasien, membentuk model antrian MM2 FIFO tak hingga, maka diperoleh sistem antrian menjadi optimal. Sedangkan pada pemeriksaan kondisi awal pasien dengan model antrian MM1 FIFO tak hingga bekerja cukup efektif, atau sistem antrian dapat dikatakan sudah optimal.
Baiklah, cukup sekian penjelasan jurnal tentang metode antrian. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini. Bye-bye.